suci Ramadan ini. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi yang menjalankan beraktivitas, semoga dilancarkan, dimudahkan ya segala urusannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tema di sore ini tentang pertanahan yang dirampas para mafia tanah. Bahkan di sini ada sebagian tanah Kimercon ya, yang sebagian lagi tanah penduduk warga di sini. Para mafia tanah tidak pandang bulu ini punya siapa dan ini punya siapa. Yang penting dia rampas semuanya aset-aset warga ya. Kenapa? Surat-suratnya dipegang sama bos mafia tanah, maka dia bisa merampas tanah di sini, termasuk tanah warga, tanah Kimercon ya. Bahkan saya dengar tanah Kimercon ini akan dibikin pondok pesantren atau tempat pengobatan ruqyah. Tapi warga sangat mendukung adanya pembangunan pondok pesantren atau tempat pengobatan ruqyah Kimercon. Tetapi di sini ada mafia tanah saling klaim. Mafia tanah di sini akan membangun tempat hiburan, tempat gem, ya. Tapi warga tidak setuju di sini ada tempat hiburan, tempat dugem. Karena apa? Sangat merusak warga ya. Merusak dalam arti keramaian, tempat klub malam ya. Apalagi dampaknya nanti sama warga sangat dirasakan. Pasti banyak kehilangan dari segi kendaraan, dari segi mobil ya, yang bagi punya mobil. Namanya tempat keramaian itu pasti banyak sekali preman-premannya. Apalagi di sini aset warga yang mau dirampas sama mafia tanah akan dijadikan tempat hiburan malam atau tempat klub malam. Ya. Kimercon di sini akan membangun tempat keagamaan atau pondok pesantren, ya, atau pengobatan ruqyah Kimercon. Ya. Cuman di sini adalah sebagian anak buah mafia tanah di sini yang mengawasi lahan-lahan di sini. Takutnya warga akan datang ke rumahnya atau ke markasnya mafia tanah. Saya dengar-dengar warga di sini sangat geram sekali adanya mafia tanah di sini. Di sini juga mafia tanah mendirikan markas untuk mengamankan aset-aset punya warga. Buat apa mengamankan aset punya warga? Ingin dimiliki sama mafia tanah. Ya. Dengan segala cara apapun mafia tanah akan dilakukan. Namanya banyak uang dia, akan dijadikan para preman di sini untuk mengawasi kegiatan petani di sini atau untuk mengawasi kegiatan Kimercon untuk pembangunan pondok pesantren di sini ya. Tapi saya akan dukung para warga, para petani ya, termasuk Kimercon saya dukung, apalagi untuk mendirikan keagamaan ya, cara didik anak-anak ya. Saya tidak setuju mafia tanah akan mendirikan tempat hiburan malam atau klub malam ya. Di sini tidak layak, apalagi mendirikan tempat-tempat kayak begitu. Sangat merugikan sama warga dampaknya nanti ya. Apalagi tempat hiburan kayak begitu, nggak bisa dibenarkan kalau kecuali dia sudah ada izin dari kepemerintahan untuk mendirikan bangunan seperti itu. Silakan urus dulu izinnya. Tapi kalau sama warga semena-mena untuk membangun, apalagi yang mendirikan ini di lahan punya warga ya. Sengketa enggak apa enggak ini diserobot atau dirampas sama mafia tanah. Bisa aja mafia tanah ini untuk memalsukan surat-suratnya yang punya warga.
Dasarnya dari mana? Dasarnya dari mediator oknum ya. Nah, fotokopi dijadikan asli, dibalik nama, dipakai atas nama bos mafia tanah ini. Itu sangat tidak dibenarkan, apalagi mau rampas aset punya warga ya. Apalagi bidang pertanahan ini sangat luar biasa sekali. Warga di sini sangat geram sekali sama mafia tanah. Ini tanah-tanah di sini sangat luas sekali, kurang lebih 15 hektar yang diklaim sama mafia tanah, yang dikuasai anak buahnya ya. Para petani di sini tidak bisa untuk kegiatan cocok tanam. Kenapa tidak bisa kegiatan cocok tanam? Selalu ditakut-takutin sama anak buah mafia tanah ini. Saya kebetulan ke sini juga melihat sereh, singkong dan lain-lain masih banyak sekali di sini nih. Kasihan sekali mereka. Makanya sangat mendukung sekali saya sama warga. Coba itu mafia tanah, bila perlu bakar aja kantornya atau markas para premannya ya. Kenapa mereka itu tidak benar aset warga main serobot, main rampas. Bang, ngapain di sini bang? Di tempat lahan bos saya bang. Bang, saya lagi cari burit-buritnya. Ngapain di sini bang? Ada izin belum sama saya bang? Enggak izin ya, bang. Saya yang megang di sini bang. Mohon maaf bang, saya enggak izin bang. Abang ini sembarangan abang. Kenapa saya emang bang? Lihat tanah ini bang. Ini saya mau nanyakan ini bang. Apa? Ini tanah, dengar-dengar ini tanah siapa itu bang? Enggak mau dijual ini bang. Ini tanahnya Ki Mercon, kebetulan iya saya diperintahkan bang. Abang emang siapa ini? Saya termasuk santrinya bang. Oh, berarti abang santrinya. Iya. Begini bang, ini kan tanah siapa? Ki Mercon. Oh, si Mercon. Ki Mercon Alikma bang. Belas ini kan tanah bos saya bang. Iya. Tanah bos saya ada 5 hektar. Tanah guru abang ini cuma dikit bang. Ini 1 hektar bang, dari sana ke sana no. 1 hektar dikit bang. Iya dikit. Enggak bang, maksud saya begini bang. Kata bos saya ini suruh dijual aja bang. Ya nggak bisa bang. Kenapa? Nah, warga aja yang 2 hektar dijual bang. Nggak. Gini bang, kami akan mendirikan tempat pondok pesantren bang. Nggak bisa dong bang. Kenapa nggak bisa bang? Ya karena bos saya juga mau bikin hiburan di sini bang. Hiburan apa bang? Ya hiburan biasa bang, tempat dugem, Klub malam. klub malam, gitu bang, sama Bang. bos di sini. Makanya saya suruh datangi yang punya tanah ini. Bang, di sini kami akan mendirikan pondok pesantren termasuk tempat padepokan, tempat ruqyah pengobatannya bang. Bang, kalau bisa jangan di sini deh bang. Kenapa? Apa salahnya kalau mendirikan di sini? Kan di sini Ya salah besar bang. Apa yang salah bang? Ya nggak boleh bikin pondok pesantren di sini bang, karena di sini mau dibikin tempat klub malam untuk bikin apa? Tempat hiburan di sini bang, tempat hotel di sini sama bos saya bang. Bang, ke abang kan kami lebih manfaat, lebih maslahat mendirikan pondok pesantren untuk ngedidik secara agama bang. Apalagi untuk mendirikan padepokan tempat pengobatan ruqyah bang. Itu kan lebih maslahat bang. Bang, begini aja bang. Kasih tahu sama si Mercon ini pengen berapa dia ini tanah. Soalnya jalan aset satu-satunya cuman ini bang. Kami tidak akan menjual bang lahan di sini atau tanah kami di sini. Kenapa? Kami sudah niatan bang untuk membangun pondok pesantren, bukan untuk dijual lagi bang. Ya kata saya juga percuma bikin pesantren. Kenapa percumanya bang? Saya tanya. Percuma bang, karena saya mau bikin klub malam bang di sini. Astagfirullahaladzim, Udah, bang. Pengen berapa bilangin? Paling beda dari yang tanah-tanah petani. Petani cuma dibeli 20.000 bang. Kalau dia 25.000 bang, gimana? Jangankan 25.000 bang, 50.000 aja nggak bakalan guru kami jual di sini bang. Bang, daripada nggak dijual ini tanah ini bang, ini pakai jalan terbang sama bos saya bang. Jangan seenaknya kayak gitu bang. Masa abang mau bikin jalan di tanah orang lain? Aneh Ya, abang ini. itu urusan saya bang. Urusan di mana? Ya urusan saya, mau dijual malam kamu enggak, itu urusan saya bang. Loh, kenapa? Ya iya tetap aja ini akan digaruk aja bang, diratain aja. Ya nggak bisa gitu bang. Ya kalau dia nggak mau ngejual ini si Mercon ini bang. Kami nggak bakalan ngejual masalah lahan di sini bang. Emang masalah bang? Ya masalah ini mau dibangun pondok pesantren masalahnya. Ya nggak bisa bang. Loh kok nggak bisa? Ya nggak bisa tetap bang.
Gimana saya kata-kata bos saya nggak bisa. Ya bilangin Di aja sama lapangan bos dong, Bang. abang. Sampai kapanpun tanah Ki Mercon nggak bakalan dijual, bilangin ya. Bang, daripada nggak dapat duit ya bang, Ya biarin aja. tanah diambil. Gimana? Ntar, Biarin Bang? aja, mau nggak dapat duit nggak apa, yang penting kami akan membangun pondok pesantren di sini. Jangan Ya. sampai nyesal si Mercon ini bang. Kami Tanahnya tidak kami akan bawa. menyesal bang, Bang, apalagi tanahnya kami ini tujuh akan maslahat. kami rampas ini bang. Oh Kalau dia nggak silakan, mau jual, saya bang. kalau bisa rampas tanah di sini ya. Jelas bang, pasti dirampas. Abang jangan main-main ngerampas lahan orang. Ya mau dibeli nggak boleh. Ya jangan Apalagi- memaksakan diri, ini kan nggak niat dijual sama kami. Ya saya kan udah mendirikan klub malam di sini bang. Ya Sama hotel, Bang. silakan, mau mendirikan klub malam mau apa, yang penting jangan sampai tanah guru kami di sini dijadikan jalan di sini ya. Bang, warga aja, petani aja jual bang sama kita. Ya silakan. Karena dia Kenapa warga bisa dijual, ditakut-takutin sama abang, diintimidasi sama abang? ya wajar bang, saya nakut-nakuti daripada tanahnya nggak dibeli sama bos saya bang. Ya bang, abang jangan harap tanah Ki Mercon mau dijual bang, ya jangan harap bang, nggak bakalan dijual sampai kapanpun ini. Ini kami sudah niat, sudah nekat mau mendirikan tempat pondok pesantren, termasuk pembangunan padepokan Ntar Penuh gimana Rupiah. bang? Sebelahnya pondok pesantren, kalau nggak dijual, sebelahnya klub malam gimana itu bang? Ya abang sudah izin belum sama pemerintah bisa untuk klub ngapain malam? izin Loh, Bang? abang Tanah-tanah jangan bos saya. Abang nggak bisa Ngapain gitu, izin? Yang walaupun penting bos saya udah beli dari warga bang. walaupun ini tanah bos abang, tetap aja abang harus punya izin. Nggak Apalagi bisa, tempat Bang. hiburan malam bang. Izin itu belakangan. Kalau udah dibangun baru izin bos saya bang. Ya nggak bisa gitu bang. Tetap aja abang harus izin bang. Nggak bisa semenang-menang abang di sini. Emang kenapa? Namanya klub malam itu mengundang bang dengan segala cara ya. Ya bagus dong bang. Bagus Undang gimana? Orang. Hah? Bagusnya gimana? Bagus, orang-orang lagi apa? Lagi misalnya apa ya? Lagi apa? Dia kan Lupa namanya saya. mengundang kegaduhan sama warga. Wajar dong bang. Nanti banyak kehilangan mobil motor, namanya malam, klub malam itu pasti mengundang yang rugi warga di sini. Sangat resah nanti. Pasti banyak yang minum, banyak yang mabok. Ya justru itu bang. Bagus itu, banyak yang minum, banyak yang Bagus mabok. macam mana Ya bagus? saya kan menghasilkan uang. Ya bagi Bang. abang enak menghasilkan uang, bagi warga yang rugi ya. Ya udah deh bang, abang gini aja deh. Abang udah deh, abang mau berapa deh komisinya bang? Saya nggak butuh komisi ya, bukan saya pratik nih sama duit. Saya nggak butuh komisi. Kenapa? Kami akan membangun masalahnya di sini pondok pesantren. Ya Tidak akan dijual. aja abang sama si Mercon. Nggak mau bang. Jual aja gitu bang daripada tanah Abang ini. nggak usah maksa-maksa kami lah untuk menjual tanah di sini ya. Aduh abang ini susah dikasih taunya sama saya. Bukan masalah susah bang, saya nggak mau lah. Kapan lagi bang kita menghasilkan uang bang? Ya sudah, saya nanti lo ke belakang lah. Ya udah kamu ke belakang sana. Tetap aja. Biarpun sama si Mercon dipertahankan, tetap aja saya jual ini tanah ini. Hah? Apa susah Masuk, ya sih? Masuk lagi. Orang itu tuh. Hah? Tanya bilang sama warga sama gurunya. Hah? Kurang ngajar. Siapa sih yang nggak mau uang? Orang-orangnya butuh uang, semua juga. Brengsek. Gimana bang tanah-tanah ini bang? Ya kalau begini bang, Iya, Bang. kalau dia nggak mau jual ya tutup aja bang, kita garuk aja bang ini tanah si Mercon ini bang. Oh jelas bang, itu udah wajib bang di sini bang. Pengen tahu saya bang, Iya lah bang. katanya dia mau mendirikan pondok pesantren di sini bang. Wah tidak bisa begitu Ya, kata bang. saya juga nggak bisa. Di sini tuh dilarang bang Pesantren pondok. di sini karena bangun-bangun kayak apa? gitu, Bang. Karena bos kita mau bangun klub malam. Iya jelas lah bang. Nah, gimana pesantren sama klub malam? Iya lah. Kan nggak enak juga Nah bang. benar bang. Masa Iya. nanti klub malam ada ininya santrinya ada nggak? pengajian. Iya nggak enak Harusnya lah. Mercon ini malu. Iyalah. Harusnya dia jangan bangun di sini, Nah, jual aja benar. tanah ini. Dia cari yang lain gitu. Nah, iyalah. Tanahnya juga kan banyakan tanah bos kita. Iya benar. Paling cuma sehektar doang ya bang. Iya, 1 hektar tanah dia mah. Bos kita kan 5 hektar. Terus ngomong-ngomong ada nggak anak buahnya ke sini bang? Ya ada tadi. Kan Ada. saya juga kasih tahu si Mercon.
tetap ini harus dijual. Kalau dia nggak mau dijual tetap aja ini mau diratakan gitu. Sama saya bilangin. Dia Ya, tetap ya, aja ya, ya. mau dikasih komisi nggak mau bang. Saya nggak butuh uang katanya. Wah, Waduh, saat dia udah bener. Siapa ngomong-ngomong. sih bang orang nggak butuh uang sekarang bang? Iya bener bang. Semua juga butuh uang bang. Bener bang, bener bang. Tetap aja bang. Namanya kita kerja kita harus jangan kalah bang sama warga. Oh tentu jelas lah bang. Si Mercon. Kalau kita kalau kalah. kita kalah nggak menghasilkan uang. Iya bener bang. Ini uang besar nih bang. Ya jelas bang. Dari bos kita ini berapa coba bang? Semeternya bang? Berapa bang? Emang? 100.000 bang. 100.000. Jadi kita kesini Iya, 25. tahan aja. 25 Dia tah? dijual sama saya 25.000 bang. Bagus bang. Kita sama gue sini. Oh bisa? Iya, ya. Iya bang. Kapan lagi dapat uang dong bang? Iyalah bang. Iya. Kita kalau kita nggak korupsi kita nggak bakalan kaya bang. Iya. Begitu. Kan zaman sekarang banyak yang korupsi. Nah, begini aja bang. Ntar besok kan alat berat mau turun nih bang. Yang benar. Pokoknya yang di depan atur sama abang saya atur di sini bang. Oh bagian depan itu semua udah gua amanin sama anak buah gua bang. Di sini pengen tahu kalau ada lagi santrinya biar saya menghadapi bang. Aman bang. Iya, Santai-santai. Nanti gua yang ngatur semuanya itu bang di depan mah bang. Memang dia siapa? Memang saya kira saya takut sama Iya dia bang. bang. Mentang-mentang Ya, kita kan yang punya kawasan di sini. Iya, jelas, Ngapain takut? warga aja pada takut sama kita ya bang. Si Mercon kan orang jauh bang. Iya bener. Ngapain? Kita yang asli Sini. bukan daerah sini, Iya bener bang. Ngapain takut? Iyalah. Gak ada kata-kata takut di sini Kalau bang. dia tetap aja bikin pondok pesantren di sini nggak mau Busur, jual, Bang. ya biarin aja bang. Iya bang. Misalnya nih kalau kita kalah sama dia, biarin kita bangun aja di sini. Nah bener bang. Ya kayak malam gimana coba dia malu apa enggak? Nah bener Gitu bang. aja, Biar Bang. keganggu dia bang. Iya. Biar orang suara-suara Nah, musik kalau keganggu. dia datang lagi bang, tetap katanya dia malu nih Iya. mau bikin pondok pesantren di sini. Iya. Bahwa bos kita bangun klub malam, Nah, hotel di iya. sini buat dugem. Dia malu. Datang sama kita, ya deh mau dijual. Kita pertahankan lagi bang. Nah 15.000 kita jual. Iya, kalau mau Bener. 15.000, ya silakan. Itu permainan namanya Nah bang. bener bang. Oh. 15.000 bang. Kita gini aja, kalau nggak mau dijual tetap aja. Mercon, tanah kamu ini akan sebagian kami ambil Nah. buat aset jalan, Nah bener. buat Serap alat-alat berat Nah. lewat ke tempat bos kita, ini. tanah Kalau enggak ini. kita hancurin aja tempatnya bang. Iya iya, pokoknya paling kita keambil sama kita lah sekitar 2.000 meter ya. Nah, iya bener. Kan Buat jalan. lumayan 2.000 Iyalah. meter juga. Pasti dia bakalan rugi bang. Ya kita bilang sama bos kita, ya kita udah dijual aja bang. Iya bang. Terus Bos itu ntar dibayar. iya bang. Ya kita juga yang dapat uang bang. Ya bener sih bang. Gimana? Pengen tahu dia sama kita, belum tahu kita siapa. Terus yang tadi orangnya kemana bang? Katanya mau bilang dulu sama gurunya. Tahu dia. Takut kali bang? Iya bener bang. Iya takut dia. Belum tahu dia bang ya anak buah mafia bang. Iya takut kali bang. Iya, Karena Bang. dia ini ya tanah dia kan cuma 1 hektar. Bang. Iya bang. Apa gunanya ya bang? Di Iya. Karena pertusatannya juga. Bos kita 5 hektar ya. Iya. Jauh dong bang. Jelas jauh beda bang. Jauh. Sebetulnya sih bos kita juga jalan juga ada sih bang. Berhubung saya nakut-nakutin dia, aset jalan satu-satunya ini. Biar Padahal mah yang beli dari warga juga ada jalan sono bang no. biar bisa diperluas aja ya bang. Iya biar diperluas maksud kita. Biar ini. bisa ada tempat makannya Biar gitu ya kita bang. ini penghasilan lebih banyak. Nah bener Maksudnya bang. gitu Iya bang, iya bang. Bang. Paham bang ya bang. Ya kita jangan mau dong dibodohin bos kita. Kita Nah. juga sama cari Iya uang sih, Bang. bang. Kita Bener kan lagi. bagian lapangan bang. Iya lah bang. Kalau kita kalah sama orang-orang ya kita nggak bakal bisa bangun-bangun Ya, tempat maksiat bang. Makanya kita harus keras, apalagi warga ya. Petani-petani itu gampang bang. Nah, itu jelas. Ditakut-takutin aja sama kita. Iya, Udah Bang. dijual sama kita. Daripada tanah nggak ada dia. Iya bener. Duit Bang. nggak ada. Iya. Liau semua nggak ada. 15.000 juga mending dijual. Iya bener sih bang. Kata saya, kalau nggak dijual ini punya bapak ini kebanjiran, nggak bisa nanam apa-apa. Dia takut bang, Iyalah. dibohongin gitu. Pasti dia bakal ngejual Iya, murah bang. daripada dia nggak dijual terus ini apa hasilnya nggak bisa, Iya. nggak ada hasilnya, Iya. percuma kata dia juga mending jual aja. Iya bang, iya bang. Iya iya, Bang. gitu, enak kita. Berapa ini bang? Ini yang susah ini nih tanah si Mercon doang bang. Ya kita nanti gampang lah, nanti anak buah gua bang yang telor-telor rumahnya bang. Iya, nah bener takut-takutin aja deh. Iya bang, nanti gua rumah-rumahnya hancurin bang sama anak buah gua sama santai. Ini yang lain udah pada pulang, ini gimana sih nggak mau bareng sama kita ini? Ya nanti kita kalau udah duluan kita pulang aja duluan bang. Ya seharusnya jangan gitu dong. Nggak Kita tahu, kan Bang. tim bersama, seharusnya kita bersama dong, nggak bisa begitu dong. Mentang-mentang duluan deh bang.
Ya biarpun dia duluan ini, kita kan sama-sama satu bos. Iya. Seharusnya kita kan tugas di sini dari depan, jangan seenaknya langsung pergi aja. Iya, Bang. Biarpun dia udah selesai, jangan main pulang-pulang aja dong. Namanya itu bukan disiplin, Iya, Bang, namanya benar, Bang. itu. Udah, Bang. Itu nggak bisa itu begitu itu. Gua mantau depan dulu, Bang. Kalau ada apa-apa dia yang disalahin. Iya, Bang. Nanti Jangan kita. gua sama lihat, bos. gua lihat di depan nanti. Ya udah lihat kamu sana. Bilangin anak-anak. Ya, apa? Aman. Gimana gitu? Harusnya kita harus setia kawan dong. Kalau begini udah setia kawan, jangan enaknya aja main pulang-pulang aja. Kita yang di belakang tengah mati nungguin di sini. Loh, Bang, Kamu udah pulang lagi gimana, Bang? kata guru saya, Apa, Bang? sampai kapanpun ini tanah nggak bakalan dijual, Bang. Oh gitu. Ya, walaupun abang memaksa, mau ngebeko, mau diratakan, tetap kami akan mempertahankan tanah-tanah Ki Mercon ini. Masalahnya apa, Bang? Bisa mempertahankan tanah yang 1 hektar? Masalahnya, tanah Ki Mercon ini akan dibangun pondok pesantren termasuk padepokan tempat pengobatan ruqyah, Bang. Waduh. Gitu. Abang seharusnya bilang sama si Mercon di sini mau tanah bos mafia ini mau dibikin klub malam gitu bilang. Enak saja. Udah gini aja, Bang. Abang lebih baik sekarang pergi laporan sama bos abang, ya. Bilangin tanah Ki Mercon nggak bakalan dijual sampai kapanpun, ya. Ya, bilangin aja. Oh gitu. Ya, udah, abang sekarang bilang sama bos abang. Tapi saya belum puas nih, Bang. Belum bos siapa? Belum ketemu sama si Merconnya. Saya pengen tahu, Bang. Saya Siapa orang si perwakilannya. Mercon itu, Bang? Perwakilannya saya, Bang. Memang dia punya apa, Bang? Betul. Ki Mercon itu tidak bisa hadir ke sini karena apa? Banyak tamu di rumahnya, maka ngutus saya lah ke sini. Oh, gitu. begitu. Iya, Bang. Seharusnya ini si Mercon datang, Bang, ke sini berhadapan dengan saya. Ya sudah, gini aja. Abang lebih baik laporan sama bos. Saya mau ngecek lokasi dulu, ya. Ya udah kamu cek. Ya. Udah kamu bilang sama si Mercon. Ya udah. Saya pulang. Ya udah, abang pulang sana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya nggak mau berantem atau ribut, ya, apalagi sama preman-preman itu. Saya juga ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Dia itu sangat kasar sekali. Kalau sudah pakai golok, main bacok, main apa aja, ya. Kenapa? Saya juga sama tadi bawa kulit kijang, ya. Kulit kijang ini sangat melindungi badan saya dari serangan-serangan apapun, ya. Apalagi berhadapan dengan para preman, para jambret, para begal, ya. Akan diselamatkan dengan kulit kijang ini dari badan kita, ya. Untuk jaga-jaga diri kita, untuk melindungi badan kita, ya. Apalagi dibawa ke hutan, ke gunung, ke kebun, banyak sekali binatang-binatang buas. Contohnya di hutan banyak ular berbisa, ya, kalajengking, harimau, babi hutan, masih banyak binatang-binatang yang buas. Tidak akan bisa untuk menerkam kita atau mematuk kita atau memakan kita. Karena apa? Badan kita dilindungi dengan kulit kijang ini. Kulit kijang ini tidak sembarangan orang bisa bawa, ya, takutnya disalahgunakan. Kulit kijang ini gunanya untuk jaga diri kita, jaga badan kita, ya, dari serangan-serangan binatang buas atau serangan-serangan para preman, para jambret, ya. Yang penting kita yakin sama Allah. Saya kesini juga bawa madu ruqyah Ki Mercon, ya. Madu ini madu asli ngambil dari hutan. Madu ini bisa menyembuhkan segala jenis penyakit atau bisa mengobati segala jenis penyakit. Contohnya medis atau non medis. Secara medis punya penyakit jantung, paru-paru, ginjal, liver, panas dalam, kencing manis, kencing batu, ya, asam lambung, bisa diobati atau bisa disembuhkan dengan madu ruqyah Ki Mercon Al Hikmah. Madu ini bisa juga mempagari dari serangan-serangan makhluk-makhluk gaib, ya. Contohnya kita dihipnotis, digendam, disantet, diguna-guna, maka bisa membentengi badan kita, ya, dari serangan-serangan makhluk-makhluk gaib. Madu ini juga bisa diminum sama anak-anak kecil yang masih sekolah kelas 1 sampai kelas 6, ya. Bisa otaknya pintar, ngajinya nalar terus, sekolahnya ranking 1 terus, ya. Pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Indonesia, pintar matematikanya, pintar bahasa Sundanya, ya. Kenapa? Minum madu ruqyah Ki Mercon sehari 1 sendok makan. Madu ini ada 3 ukuran. Yang ukuran besar harganya 3,5, yang ukuran sedang harganya 2,5, yang ukuran kecil harganya 100.000. Saya juga bawa
garam asma. Garam asma ini gunanya untuk penglaris usaha kita ya. Biar ramai, biar lancar, biar banyak pelanggan. Namanya sudah banyak pelanggan, sudah banyak pembeli, sudah banyak konsumen, banyak sekali yang sirik, yang dengki sama usaha kita, yang suka ngirimi guna-guna tanah kuburan, ditaburi tanah kuburan, biar usaha kita bangkrut, biar usaha kita nggak ada pelanggan, biar usaha kita nggak ada pembeli ya. Namanya yang sirik, yang dengki sama kita banyak sekali. Namanya sudah maju, sudah rame. Kita ya, garam asma ini bisa membentengi dari serangan-serangan makhluk-makhluk goib ya. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal taburkan aja ke ruang sudut warung kita atau ke ruang sudut rumah kita. Insya Allah yang mengirimi guna-guna tidak akan bisa untuk memasuk ke warung kita atau mengguna-guna usaha kita. Kenapa? Sudah dibentengi dengan garam asma ini. Garam asma ini bisa mendekatkan jodoh kita ya. Bagi orang yang belum mendapatkan jodoh, contohnya kita taburkan aja ke bak mandi, lalu dipakai mandi ke bak mandi kita, insya Allah jodoh kita akan dipermudah, akan didekatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat, bagi yang luar kota yang mau Mati bang. Sabar dulu, sabar. ya, bagi yang di luar kota bisa menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum, naik tol atau naik bis ya. Naik tol jurusan Belaraja Barat, lalu turun di Belaraja Barat, naik angkot jurusan Adiasa. Dari Adiasa naik ojek jurusan Kampung Majak Lembur ya, atau tepatnya di belakang kantor desa Curug Badak, rumahnya Ki Mercon Al Hikmah. Dari naik kendaraan pribadi, naik tol jurusan Belaraja Barat keluar, lalu ambil jurusan Kampung Majak Lembur atau kantor desa Curug Badak, tepatnya di belakang kantor desa Curug Badak, rumah Ki Mercon Al Hikmah, kampungnya Majak Lembur. Dari Sumatera Palembang, Padang, silahkan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Bisa kendaraan umum naik kapal turun di Merak, dari Merak naik kereta turun di Rangkas Bitung, transit naik KRL jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang, lalu turun stasiun Majak. Dari stasiun Majak naik ojek, tanyakan aja rumah Ki Mercon Al Hikmah. Di situ paling lambat 5 menit dari stasiun Majak ke rumahnya Ki Mercon, Kampung Majak Lembur, ke desa Curug Badak ya. Bagi para sahabat yang mau beli produk Ki Mercon ya, silahkan datang langsung ke rumahnya. Para sahabat ya, yang mau beli produk Ki Mercon tinggal buka WhatsApp Shopee, ketik di pencarian Ki Mercon Al Hikmah. Di situ muncul produk madu Ki Mercon yang ukuran besar harganya 3,5, yang ukuran sedang harganya 2,5, yang ukuran kecil harganya 100.000. Bagi para sahabat yang mau pengobatan, mau silaturahmi, mau konsul, sebaiknya datang langsung ke rumahnya Ki Mercon Al Hikmah. Alamatnya di belakang kantor desa Curug Badak, Kampung Majak Lembur, Kecamatan Majak, Kabupaten Lebak ya. Bagi para sahabat, saya himbau sekali lagi, yang mau beli produk Ki Mercon, kulit kijang, garam asma, madu rukia, atau mau mendekatkan jodoh, atau mau ijazah keilmuan, atau mau bisnis pertanahan, sebaiknya datang langsung ke rumahnya Ki Mercon Al Hikmah. Alamatnya di belakang kantor desa Curug Badak, Kampung Majak Lembur, Kecamatan Majak, Kabupaten Lebak ya. Atau ke nomor WA-nya ya, hubungi aja nomor WA-nya 0812 1468 4098 ya. Hubungi aja nomor WA yang saya sebut, nanti di Sherlock alamatnya, nanti diarahkan ya. Silahkan ya. Gimana men? Para sahabat ya, bagi yang mau beli kulit kijang ya, ini kulit kijang tidak ada di Shopee ya, sama garam asma tidak ada di Shopee. Yang ada di Shopee ini hanya madu rukiah Ki Mercon. Maka saya himbau yang mau beli kulit kijang, garam asma, sebaiknya datang langsung ke rumahnya Ki Mercon ya. Alamatnya di belakang kantor desa Curug Badak, Kampung Majak Lembur, Kecamatan Majak, Kabupaten Lebak ya. Mau silaturahmi,
mau pengobatan, mau ijazah keilmuan, atau mau mendekatkan jodoh ya, sebaiknya datang langsung ke rumahnya Ki Mercon Al Hikmah ya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.